Kalaupun anak cucu kita berebut kelahi, biarlah mereka, na'udzubillah, andai kelahi, biarlah mereka kelahi memperebutkan harta kita. Jangan memperebutkan harta umat. Kelahi itu anak Ustaz. Memperebutkan harta siapa? Harta umat. Dimanapun ingin membuat yayasan, maka buatlah yayasan, ada pembina, ada pengawas, ada ketua, sekretaris, bendahara, menurut hukum yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, terdaftar di Menhukham. Setelah itu dia punya aset, maka asetnya itu diatasnamakan wakaf. Pengurusan wakaf di BPN, Badan Pertanahan Nasional, mendapatkan dua prioritas. Yang pertama, disegerakan dari nomor antrian, dan yang kedua, gratis. Begitu kata Kepala Kanwil BPN, Badan Pertanahan Nasional. Maka ditulislah di situ, pemilik tanah adalah yayasan wakaf. Maka tidak bisa personal dari yayasan itu menjual. Dia bisa dipidanakan, bisa masuk penjara. Nah, setelah selesai administrasi masalah surat menyurat, maka tanah tersebut mesti dipikirkan wakaf produktifnya dulu. Apa kira-kira aset yang menguntungkan? Kalau di perkotaan, ruko yang asli jelas disewa, ada hasilnya. Hasilnya itulah untuk membiayai sekolah tahfiz gratis, sekolah macam-macam. Nah, maka ketika sudah dapat tanah, buatlah penggalangan dana. Jamaah semuanya penggalangan dana, kirimkan segala macam untuk membangun ruko, supaya tidak seumur hidup meminta-minta. Setelah dibangunkan ruko, dibangunkan klinik, dibangun, lalu kemudian siapa saja yang mau sewa. Uang sewanya dipakailah untuk gaji guru, untuk sekolah tahfiz, untuk anak yatim, fakir miskin, doa apa, free. Lalu kemudian pengelola, pembina, sekretaris, bendahara, ketua, pengawas, sebagai pengelola nazir wakaf boleh mengambil keuntungan, diadakan evaluasi tahunan sebanyak 10%. Diatur dalam fikih Islam dan diatur dalam Undang-Undang Wakaf Republik Indonesia. Halalan thayyibah. Wallahu a'lam. Mana sih? Ini untuk wakaf itu kan kita harus ada laporan, misalkan kayak tadi kan kita hanya boleh pengutus 10%. Nah itu apa ada dari MUI, apa KUA yang khusus mengaudit, atau jamaah punya hak untuk meminta laporan aset atau laporan pengeluaran pemasukan? Perlu kita pahami bahwa kita tinggal di negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada audit dari manapun yang mengaudit lembaga-lembaga yang mengatasnamakan wakaf. Maka dia bebas saja. Paling-paling nanti kenanya di pajak, karena pajak luar biasa. Adapun wakaf, Allah Ta'ala sajalah yang mengawasinya. Akhirnya orang bisa saja curang dan lain sebagainya. Maka kalau tidak punya tanggung jawab, tidak punya amanah, maka sesungguhnya itu hanya akan memberatkan kita di hadapan Allah. Tapi jangan sampai ketakutan-ketakutan ini membuat kita menyekat amal orang baik. Maka Ustaz Somad, kami mau berwakaf gimana? Nih, salurkan ke Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kami mau ngasih beras. Nih, Yayasan Wakaf Hajah Rohana. Berbagi. Berbaginya itu sedekah. Kalau kau mau sedekah, kasihkanlah. Tapi kalau sampai pribadi, maka kita khawatir tidak sampai sasaran. Karena dalam Islam yang membedakan sesuatu itu adalah akadnya. Ada akad jual beli, ada akad pinjam meminjam, ada akad bagi hasil, ada akad wakaf, ada akad sedekah, ada akad zakat. Ini akadnya apa? Saya sudah transfer kemarin ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah. Apa akadnya? Jadi kalau nanti lihat saya kemana-mana tulis Pak Haji, langsung mana spidol tadi, mana spidol, tulis. Kenapa sih Ustaz ini? Saya lupa, saya kan singgah-singgah nih. Habis dari sini nanti ke Aceh, nanti ke Medan. Apa itu tulis itu? Wakaf. Saya sampaikan foto dengan Ustaz Al-Nob.
Berarti ini nanti untuk beli semen, karena tanah udah ada. Untuk beli semen, untuk bangunan. Supaya akadnya jelas. Sebab kalau tidak, setiap perak itu ada tanggung jawabnya di hadapan Allah SWT. Amal tak banyak, hisapnya lama. Sudahlah amal tak banyak, hisapnya lama. Berapa itu tanggung jawab kepada umat? Na'udzubillah. Kalaupun anak cucu kita berebut kelahi, biarlah mereka, na'udzubillah, andai kelahi, biarlah mereka kelahi memperebutkan harta kita. Jangan memperebutkan harta umat. Kelahi itu anak Ustaz tuh. Memperebutkan harta siapa? Harta umat. Alhamdulillah. Poinnya jamaah minta laporan aset kayak itu nggak boleh. Umat Islam mesti mengontrol. Umat Islam, jamaah masjid, jamaah pengajian yang meminta, Assalamualaikum Pak, kami minta, dia ingin menyelamatkan orang dari neraka jahanam. Mestinya yayasan punya kesadaran membuat laporan tiap bulan. Kita biasakan tradisi setiap Jumat kedua kita sholat Jumat, pulang sholat Jumat kita ke kantor, habis itu kita evaluasi, laporkan. Semua laporan hasilnya share supaya umat tahu. Karena kalau tidak, nanti akan tertutup, nanti akan tidak transparan, berawal. Ingat, kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Itu juga sering terjadi pada pengelolaan masjid, Ustaz. Ketika tidak transparan, sehingga jamaah pada bertanya gitu kan. Pengelolaan masjid adalah wakaf. Pengurus masjid adalah nazir. Tanah masjid, tanah wakaf. Bangunan masjid, bangunan wakaf. Duit yang masuk, akadnya macam-macam. Yang habis, sedekah. Maka diumumkan transparan. Nah ini sebenarnya ada lagi, karena kita sebagai bendahara umum di Al-Mukarramah, ketika terkena COVID, kemudian untuk gaji marbot itu sama security dan imam merapa itu sampai 40 juta. Kemudian kita nggak ada dana. Akhirnya ada dana anak yatim piatu itu senilai 45 juta. Kemudian kita menurut ketua umumnya keluarkan duit gaji dulu. Nah, setelah itu kita pun bertentangan sama beliau, jangan, lebih baik kita talangin dulu gitu kan. Jangan, lebih baik ini dulu pakai, nanti kita ganti. Nah pas bulan Muharram itu kita tidak mengeluarkan karena dananya dipakai buat gaji marbot. Akhirnya kita pun ya dengan antusias bareng-bareng yuk kita, karena ada dana kita tarik beberapa jamaah yang memang donatur untuk membantu mengeluarkan dana yatim tersebut. Waktu itu kita dapat cuma 20 juta dan kita keluarkan untuk kegiatan masalah yatim piatu. Nah kemudian apa kita itu wajib mengganti setelah ada dana, Ustaz, dari dana masjid misalnya untuk mengganti dana yatim piatu itu? Ini menjadi problem buat kita pribadi. Alladzina ya'kuluna amwalal yatama, orang yang makan harta anak yatim. Innama ya'kuluna fi butunihim nara, mereka memakan dalam perut mereka itu naro, api neraka. Jadi setiap program itu ada rekeningnya. Program ini, program ini, program ini. Program wakaf Quran, ini rekeningnya, duitnya segini. Program untuk beli kitab, ini program ini. Program YTWU sekarang 12 sampai 15. Ternyata program wakaf kelas, tiba-tiba karena wakaf kelas ini dipakai, misal duitnya tinggal 5 juta. Sementara program wakaf Quran banyak. Kita alihkan pos sajalah. Kita alihkan wakaf ini, pindahkan kemari. Maka sesungguhnya siapa nanti yang akan mengganti ini? Ya kalau pengurus ini ingat. Begitu dialihkan transfer, mati pengurus. Sementara itu bukan punya kita, ya umat. Umat yang mana? Umat sendiri, umat di zaman ini, umat di zaman ini. Jadi ketika kita buat yayasan, itu umat di zaman. Ini tanah wakaf nih di zaman ini, 1442 zaman ini. Ini tanah wakaf milik umat ini. Datanglah umat Islam dari India. Dia ada jatah. Karena dia sama-sama bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa Rasulullah.
Sedunia ya. Sedunia kena itu. Datang umat Islam dari Amerika. Karena tidak ada dalam Islam itu batasan suku, batasan daerah. Masjid Masjid Sunda masuk orang Batak. Kumaha atuh, aku dari Medan, kata dia. Enggak, mohon maaf Pak, ini enggak ada. Karena dalam Islam asyhadu alla ilaha illallah Rasulullah masuk. Bahwa yang berwakaf orang Jawa bisa saja. Wakaf Masjid Minangkabau, wakafnya, pemanfaatannya umat. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Umatnya satu, kiblatnya satu, wa ana rabbukum fa'budun. Tapi jangan gara-gara ini lalu takut buat lembaga wakaf. Silakan. Maka saya menggalakkan sahabat-sahabat buat ganti Mas Idul. Udah ada sih, datanya udah ada, dan ngumpul lagi kan karena COVID aja. Sebenarnya kalau nggak COVID sih kita nggak ada problem. Bagaimana dengan itu Madinah dan Mekah itu termasuk wakaf umat Indonesia? Ngambil jatah. Kita juga dapat ya. Ngambil jatah. Tanah Masjid Nabawi adalah wakaf. Karena ketika itu Nabi SAW bersama sahabat dengan duit mereka wakaf. Nahnu ma'asyirul anbiya la nurithu. Kami Nabi tidak mewariskan harta kami. Wa ma taraknahu shadaqah. Yang kami tinggalkan ini shadaqah, kata Nabi. Maka Nabi tak ada meninggalkan harta warisan. Habis semua tinggal. Lalu kemudian itu milik umat, dikelola. Wakaf Nabi, wakaf Utsman bin Affan, wakaf umat Islam, maka dikelolalah, dipakai untuk umat, semua umat Islam. Lalu kenapa kita dari Indonesia masuk mesti pakai paspor mesti? Itu kan pakai paspor tuh sejak aturan PBB dulu. Datang Syekh Nawawi Al-Bantani, pergi sana, menginap di situ. Dan tanah yang dibeli oleh Sultan Aceh sampai hari ini wakafnya dinikmatilah oleh pelajar-pelajar dari Aceh. Makanya kalau kami pergi haji, umroh dari Kairo, anak-anak Aceh itu tak perlu cari hotel karena ada di situ rumah Aceh, wakaf dari Sultan. Tidak mau pemerintah Saudi menyerahkan ke Republik Indonesia karena dulu kesepakatannya antara Sultan. Tahu dia ini kalau serahkan habis ini. Banyak jatah. Kolam kan jadi hotel. 3 menit lagi selesai. Tambahan lagi. Untuk warisan. Jadi gimana cara memberikan warisan karena telah diberikan ada salah satu ahli waris yang keburu meninggal. Satu. Yang kedua, kalau warisannya berbentuk satu-satu dulu. Ada orang meninggal tahun 2010. Secepat-cepatnya habis takziah bagikan. Supaya tak jadi masalah. Karena bisa jadi hari ini mati, besok mati pula dia. Paling tidak dia sempat menikmati. Ditahan, zalim. Karena kalau dibagi, meninggal orang, dibagi hari ini, sempat dia bersedekah, sempat dia wakaf. Ini ditahan, berarti kau zalim. Dia tak sempat menikmati, dia tak sempat beribadah. Terhalang ibadah dia juga gara-gara. Maka bagikan. Oke, karena kita tak ngaji, kita lupa, tak kita bagikan. Akhirnya meninggal dia. Maka seolah-olah sekarang tahun 2010. Seolah-olah dia masih hidup. Begitu cara membaginya. Berapa harga tanah ini? Harga tanah ini 1 miliar. Dia masih hidup nih? Iya. Keluarkanlah jatah dia berapa? Jatah dia 1/4, 250 juta. Kasihkanlah. Tapi dia udah meninggal Pak Ustaz. Basikanlah ke ahli waris dia. Bulat, kumpulkan anak-anaknya. Ini jatah ayah kalian 2010 berarti ayah kalian hidup. Kalian pula lah berbagi. Maka berbagilah anak-anaknya dari 250 juta tadi berapa jatahnya masing-masing. Sesuai dengan hukum fikih. Tapi orang yang menahan tadi banyak-banyaklah kau beristighfar minta ampun. Karena si Fulan tadi semestinya
Bisa dia bangun masjid, menyantuni anak yatim, tapi gara-gara kau tahan, tak beramal soleh dia, terhalang amal. Kedua, Yang kedua itu, kalau misalkan warisannya dalam bentuk properti, rumah atau tanah, karena sulit untuk menjual, apa boleh sementara itu pakai kayak berita acara gitu, bahwa untuk anak pertama sekian, yang laki-laki, yang kedua, yang perempuan, apa boleh tuh? Sampai laku terjual. wa amruhum syura bainahum, orang-orang beriman memutuskan perkara dengan musyawarah. Duduk inventarisir, berapa harta warisan bapak kita? Ada ruko di sana 2. Ada tanah kebun kelapa sawit di sana 3 hektar. Ada di sana sawah padi 5 hektar. Ada di sana mobil. Siapa yang kira-kira ekonominya sulit, perlu duit cash cepat? Oh, si Anu dengan Anu. Kau ruko cepat jualnya. Kau salah. Siapa di antara kita adik-beradik ini yang secara ekonomi mapan, tak perlu duit cepat? Itu ada rumah. Kau bertiga. Angka nominal, pasang harga, penetapan harga agak-agak. Kalian bertiga karena mapan ekonomi, 1 dokter spesialis, 1 dokter COVID, dan COVID paling banyak duitnya karena ini. Lalu kemudian ini bidan. Kau yang banyak duit, kalian jatah nih rumah. Musyawarah. Untuk yang sawah padi sana ada 2 mampu, yang 1 tak mampu tapi mesti masukkan sana. Musyawarah. Yang bertiga nih bagi 100 juta, 33 juta, 33 juta. Kata yang 2, kau kan perlu duit sekarang, ya kita bayar aja sekarang. 33 juta kami keluarkan berdua, ambil, tinggal kami berdua. Harga 100, berarti 50. Tulis. Nanti kalau kita mati, tuliskan semua. Budaya tulis menulis dalam Islam, iqra, baca. Apa yang mau dibaca kalau tak ada tulis menulis? Nabi menyusun 30 orang tulis menulis. Sampai hari ini masih ada suku yang tak bisa tulis menulis. Suku Sakai di Riau, suku Kubu anak Talang, anak dalam di Jambi, Baduy, sampai hari ini tak menulis. 14 abad setelah Nabi Muhammad masih ada orang tak menulis hari ini. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus seorang nabi di tengah umat yang ummiyin, tak bisa tulis. Budaya menulis zaman dulu pantang, tak boleh. Disitulah Islam menunjukkan mesti menulis. Waliyaktub bainakum. Kenapa sekarang orang tak mau menulis? Tulislah, duduk bersama, ambil materi 10.000, tulis. Wallahu a'lam. Ustaz, apa namanya itu terkait dengan surat Isra tadi, Ustaz? Apakah ada salat sunat Isra ketika tidak di masjid? Macam sekarang kita mau Isra. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, thumma qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah hatta tatlu'a syams, sampai terbit matahari. Thumma yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah. Sholat subuh di masjid. Kalau ada orang yang berani mengatakan bisa di rumah, bisa di mall, bisa di hall, bisa di convention hall, bisa di gor, maka dia bertanggung jawab atas fatwanya. Saya dalam masalah fikih tak berani berfatwa. Kalau ada pendapat ulama, saya pilih yang paling ketat. Itu metode saya. Kalau dalam masalah fikih, saya ambil pendapat ulama. Kalau ada 5 pendapat, saya pilih yang paling ketat. Begitu manhaj Imam Ahmad bin Hanbal. Idza ruwaina fil ahkami syaddatnahu. Kalau kami meriwayatkan dalam masalah hukum, kami syadid. Dalam masalah muamalah, saya longgar. Dalam masalah hukum, saya ketat. Kenapa? Karena semua akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Jadi kalau kita mau Salat duha. Tapi kalau ada di antara antum yang mau salat sunat isyraq, kata ustaz kami boleh. Tapi bukan kata saya. Supaya nanti di akhirat ketika ditanya, kenapa kau salat isyraq? Kata Ustaz Somad. Bukan kata aku, tak pernah ya Allah. Tapi saya tak menyalahkan kalau dia pakai pendapat Ustaz dia. Jadi kalau wanita perempuan nggak ada sholat isya boleh, karena kan mereka sholatnya rata-rata di rumah. Perempuan sholat di masjid. Mana hukum asal perempuan sholat di masjid? I'takafa Rasulullah SAW thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Istri Nabi i'tikaf setelah Nabi meninggal.
Iktikaf itu 10 hari 10 malam. Kalau 10 hari 10 malam saja boleh di masjid, apalagi yang 10 menit. Itu menunjukkan perempuan. 2. Perempuan keluar dari masjid sampai kami tidak mengenalinya karena mereka menutup diri bimurutihinna dengan kain panjang. Keluar perempuan dari masjid, Masjid Nabawi, kami tak mengenalinya sampai tutup panjang. 3. Nabi kalau meluruskan shaf, kata Nabi, luruskan shaf. Sebaik-baik shaf laki-laki depan, sebaik-baik shaf perempuan di belakang. Berarti ada perempuan. 4. Seorang perempuan sholat di masjid, Masjid Nabawi, berpegang dengan tali. Jadi kalau begitu pada shaf perempuan di Masjid Nabawi itu ada tali dia dipasang. Berpegang dia dengan tali, dikepitnya tali itu. Kenapa? Ayat imamnya panjang, dia mengantuk. 5. Babun nisa. Siapa yang masuk dari babun nisa, cambuk, kata Umar bin Khattab. Mana mungkin ada babun nisa kalau tak ada nisa? Lalu hadis yang mengatakan perempuan lebih baik di dalam rumah, di pekarangan rumah, lebih baik dalam rumah, lebih baik dari kamar, adalah ketika terjadi fitnah. Tapi ada khususiah untuk perempuan, di dalam rumah ada namanya musallal bait. Nabi masuk ke rumah sahabat. Aina turidu an usolli, kata Nabi. Sahibul bait, di mana kau mau aku sholat di rumahmu ini? Di situ ya Rasulullah. Sholatlah Nabi di pojok. Sholatlah Nabi di pojok. Tempat sujud Nabi di pojok itu ngambil barokah, dijadikan sebagai musallal bait. Itulah muncul istilah musalla. Adapun yang di luar rumah tempat sholat tapi tak ada Jumatnya namanya masjid. Adapun tempat sholat di dalam rumah tak ada sholat Jumatnya namanya musallal bait. Di musallal bait itulah perempuan. Sholat dia di situ, iktikaf dia di situ. Boleh perempuan iktikaf di musallal bait menurut Hanafi. Jadi kalau ada perempuan hari ini yang tak bisa ke masjid, tak ada mahram, menimbulkan fitnah, maka dia sholat subuh di musallal bait, habis itu dia iktikaf, lalu kemudian dia sholat sunat isyraq. Wallahu a'lam.